kalau misalnya contoh menunggu persetujuan seperti ini ataupun yang sudah disetujui, kita bisa melihat secara detailnya itu dengan mengklik tombol detail seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh dosen, yaitu untuk kegiatan kampus mengajar angkatan 2. Salah satu aktivitas yang ada pada list kegiatan yang harus dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan ataupun DPL, yaitu memberikan umpan balik dan persetujuan pada logbook harian mahasiswa. Jadi di video ini saya akan membahas bagaimana cara menyetujui logbook yang sudah diuploadkan oleh mahasiswa. Langkah yang pertama, kita harus masuk terlebih dahulu kepada akun di webnya kampus mengajar kemdikbud.go.id. Baik, setelah masuk, langkah selanjutnya berarti di sini kita sudah berada pada halaman awal dashboard daripada aplikasi MBKM. Nah, di sini di halaman dashboard, untuk melihat laporan yang sudah disubmit ataupun logbook yang sudah disubmit oleh mahasiswa di kegiatan kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021, yaitu dengan memilih yang namanya menu di sebelah kiri sini, yaitu adalah peserta kegiatan. Nah, di peserta kegiatan nanti di sini akan ada list kegiatan daripada dosen pembimbing lapangan, salah satunya yaitu adalah untuk kegiatan kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada yaitu aksi. Yang pertama di sini aksi daripada untuk melihat kegiatan mahasiswa. Di sini aksi yang sebelah kanannya untuk melihat ataupun membuat laporan yang harus diunggah oleh dosen pembimbing lapangan. Baik, kembali lagi. Di sini saya akan membahas untuk menyetujui logbook yang sudah di-uploadkan oleh mahasiswa. Berarti di sini tinggal masuk ke bagian ini, icon untuk aksi ini untuk melihat aktivitas dan juga daftar mahasiswa di kegiatan kampus mengajar angkatan 2. Nah, lalu di sini akan muncul daftar peserta yang kita bimbing di kegiatan kampus mengajar angkatan 2. Seperti itu. Lalu di tabel peserta ini sebelah kanan ada tombol aksi, yaitu nilai dan juga aktivitas. Nah, untuk aktivitas logbook itu kita dapat akses di tombol yaitu aktivitas mahasiswa tersebut. Jadi di sini contohnya ada 6 mahasiswa yang kita bimbing. Nah, berarti selanjutnya untuk melihat aksi daripada logbook yang sudah diuploadkan oleh mahasiswa, kita tinggal pilih klik aktivitas daripada mahasiswa tersebut. Nah, contohnya mahasiswa tersebut, detail pada mahasiswanya, dan juga di sebelah sini akan muncul ada aktivitas yaitu logbook, laporan, asesmen mahasiswa, dan juga asesmen dosen. Nah, untuk logbook berarti ada pada menu aktivitas. Ya, di sini ada yaitu aktivitas untuk logbook dan juga laporan. Kita klik saja tombol logbook, maka di sebelah kanannya akan memunculkan aktivitas logbook yang sudah diuploadkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini adalah aktivitas logbook yang sudah diuploadkan oleh mahasiswa. Baik, dari aktivitas ini yang sudah diuploadkan oleh mahasiswa, yang perlu diperhatikan oleh dosen pembimbing lapangan ada beberapa keterangan terkait logbook. Yang pertama adalah jika ada keterangan menunggu persetujuan. Jika status logbook yang ditampilkan adalah menunggu persetujuan seperti ini, berarti logbook tersebut adalah menunggu persetujuan oleh dosen pembimbing lapangan untuk disetujui. Lalu yang selanjutnya
jika logbook sudah ada keterangan berwarna hijau seperti ini, disetujui, nah berarti logbook tersebut sudah disetujui oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, langsung selanjutnya, bagaimana kita untuk menyetujui ataupun melihat secara detail rinci daripada logbook tersebut. Nah, kalau misalnya contoh menunggu persetujuan seperti ini ataupun yang sudah disetujui, kita bisa melihat secara detailnya itu dengan mengklik tombol detail seperti ini. Nah, nanti akan muncul yaitu berupa pop-up terkait detail logbook yang tadi kita pilih. Nah, di sini mulai dari tanggal kegiatannya, deskripsi kegiatan logbook tersebut, lampiran, gambar ataupun lampiran foto, keterangan dosen, dan juga aktivitas rinci terkait membantu pembelajaran, administrasi, dan juga adaptasi teknologi. Nah, di sini pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dosen pembimbing lapangan. Salah satunya berdasarkan buku pedoman bahwa untuk kita menyetujui aktivitas logbook yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, itu kita bisa melihat tanggal kegiatannya apakah sudah sesuai, disesuaikan dengan deskripsi logbook yang dituliskan oleh mahasiswa tersebut, begitupun untuk lampiran dan juga aktivitas terkait membantu kegiatan kampus mengajar tersebut. Nah, salah satunya ketika kita mau melihat lampiran, berarti kita tinggal klik lampiran. Nah, di sini akan muncul yaitu lampiran yang sudah diuploadkan oleh mahasiswa. Nah, seperti ini. Apakah sudah sesuai lampirannya terkait aktivitas logbook di tanggal sekian, seperti itu. Lalu begitupun terkait lampiran gambar. Apakah sudah sesuai dengan lampiran gambar untuk aktivitas logbook di tanggal sekian tersebut. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, ya, di sini kita bisa langsung menyetujui seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya tidak sesuai dengan kegiatan logbook yang dilakukan oleh mahasiswa, kita dapat mengklik tombol revisi. Begitupun untuk tanggapan daripada logbook tersebut agar dimengerti oleh mahasiswa untuk diperbaiki, kita bisa memberikan tanggapan di sini. Contoh misalnya di sini untuk saya akan memilih yaitu untuk revisi logbook di kegiatan tersebut. Nah, contohnya misalnya tidak menggunakan bahasa formal. Ya, saya berikan tanggapan yaitu gunakan bahasa formal untuk logbook. Ataupun misalnya lampiran belum diunggah. Nah, seperti ini. Nah, untuk memberikan tanggapan seperti ini, pertama kita harus klik submit dulu agar tanggapan tersebut bisa masuk ke logbook ataupun detail daripada logbook tersebut. Setelah itu barulah kita di sini klik revisi supaya mahasiswa tersebut mengetahui bahwa untuk logbook di tanggal sekian itu ada beberapa hal yang harus diperbaiki sesuai dengan tanggapan yang kita ajukan. Tapi nanti akan muncul ketika revisi adalah seperti ini. Berarti ini harus segera diperbaiki oleh mahasiswa untuk logbook dari tanggal sekian. Nah, kalau misalnya sudah diperbaiki, maka kita untuk mengubahnya dari revisi ke setuju, kita tinggal klik detail lagi, seperti ini. Nanti ketika klik detail, kita cek kembali apakah sudah menggunakan bahasa formal dan juga lampirannya, ataupun sudah sesuai ataupun tidak, ataupun bisa melihat dari detail kegiatan KM-nya untuk membantu kegiatan-kegiatan terkait pembelajaran, administrasi, dan juga adaptasi teknologi. Jika memang sudah sesuai, maka di sini kita klik tombol setuju. Berarti nanti logbook yang diuploadkan oleh mahasiswa di tanggal sekian itu sudah disetujui dengan tanda seperti ini. Nah, itu untuk penjelasan terkait bagaimana kita untuk melakukan aksi penyetujuan logbook ataupun melihat logbook yang sudah dibuat oleh mahasiswa, detail deskripsinya,
lampiran, dan juga kita menyetujui untuk direvisi ataukah disetujui logbook tersebut. Nah, begitupun ketika mahasiswa ini sudah kita setujui, yang selanjutnya berarti kita bisa melihat lagi logbook untuk mahasiswa yang lain. Langkahnya sama, yaitu dengan masuk ke bagian peserta kegiatan, lalu kita lihat peserta kegiatan kampus mengajar angkatan 2, lalu di sebelah kanannya itu ada aktivitas, kita klik lagi aktivitasnya seperti ini, lalu kita bisa memberikan penilaian kembali terkait logbook yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Terima kasih. Untuk video selanjutnya terkait laporan awal dan juga laporan yang harus disetujui oleh dosen pembimbing lapangan akan dibahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.